Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliuha wa maulaha. Hadirin calon-calon penghuni surga yang selalu memperindah penampilan lahir dan batin, karena orang-orang yang terindahlah yang pantas masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keunggulan dari surga yang kita tempati di sana, insyaallah, Allah gambarkan di surah Al-Hijr ayat 47, yakni tidak satu pun di antara kita penghuni surga yang punya rasa dengki, dendam atau benci. Tidak ada satupun yang ada di hati para penghuni surga. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, kami sudah lenyapkan, kami hilangkan, kami cabut ma fi sudurihim, segala rasa dendam. Ghil itu bisa diartikan dendam, bisa benci, bisa dengki. Tidak ada di hati penghuni surga. Ikhwana, sehingga mereka betul-betul bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, dan mereka di atas dipan-dipannya, sofa-sofanya, mutaqabilin, selalu berhadap-hadapan. Mas sekalian, senang saling mendekat, senang saling melihat, karena melihat penghuni surga itu adalah hiburan, nikmat yang luar biasa. Nah, dengan ayat ini akan terjawab pertanyaan suami kepada para ustadz, pertanyaan istri kepada para ustadz, termasuk anak-anak kepada para ustadz. Suami bertanya, Pak Ustadz, saya cinta mati sama istri saya, bagaimana saya di surga dengan istri saya sekarang? Termasuk juga istri yang cinta mati sama suaminya bertanya, gimana Pak Ustadz, apakah saya bertemu dengan suami saya? Ini jawabannya. Maaf, siapapun pasangan kita di surga, terus kita tahu bahwa dulu istri kita pasangannya sekarang orang lain, nggak ada dendam, nggak ada rasa iri, kok nggak ada kok di sana. Ingat itu mas sekalian. Nggak, loh, itu kan istri saya dulu, nggak ada kok, nggak ada. Ya kok diambil pasangan saya, nggak ada itu. Seandainya dipisah gitu ya, tidak ada merasa manire, nggak ada manire di sana. Subhanallah, semua dada kita plong semuanya, cool kata orang. La haula wala quwwata illa billah.
Nah, inilah yang dinamakan persaudaraan sejati. Ketika di antara saudara tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, itu persaudaraan sejati dan hanya ada di surga, jemaah sekalian. Kalau Anda ingin masuk surga, ciptakan suasana surga di dunia terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau masuk surga, latihan di dunia sebagai penghuni surga. Kalau mau masuk akabri, sebelum masuk dia sudah latihan jadi anggota akabri. Badannya disehatkan, potongan rambutnya cepat, jalannya tegap. Itu sebelum menjadi anggota, sebelum diterima, dia sudah memantaskan diri. Bagaimana menjadi penghuni surga? Pantaskan diri kita di dunia. Di antaranya tidak suka mengikuti dendam, benci, dengki, ghillat. Karena itu di surah Ali Imran 134 ciri penghuni surga apa? Wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang di dunia, orang muttaqun yang dijamin surga oleh Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa marah tetapi menahan marahnya, sehingga nggak benci orang, nggak dengki orang, tidak dendam. Itu calon penghuni surga di dunia, selalu berusaha menahan marahnya. Wal afina anin nas, dan dia memaafkan orang lain. Ya Allah, ya Rahman. Kalau ada bisikan di hati kita mengatakan enake dia dimaafkan, dibalik enake saya bisa memaafkan orang yang musuh saya. Memang berat, namanya mau ke surga, masa mau ringan saja? Kenapa hidup kita tidak aman di dunia? Ada ghil yang dituruti, malah dia berusaha menjebak, bukan mempelajari, menjebak orang agar terkena dengan jeratnya. Kalau enggak kena dengan cara satu, dengan cara dua. Itu sekarang pekerjaan yang kita tonton sekarang. Itu dunia, jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Bisa dibaca sendiri sini keterangannya. Tidak kena dengan aturan ini, aturan yang satunya. Mestinya kalau kita menjadi calon-calon penghuni surga, kita akan mengarahkan manusia tidak melanggar aturan, bukan mengancam saja. Karena salah satu ciri orang yang tidak pendendam, salah satu yang dirasakan oleh orang yang tidak punya dengki dan tidak benci, membuat senang orang lain, atau bahkan dia bahagia karena melihat orang lain senang dan bahagia. Alhamdulillah, dia semakin terkenal. Alhamdulillah, banyak yang ikut di jamaah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak pelanggannya. Semakin kaya dia. Alhamdulillah. Bukan kita menderita ketika orang lain berhasil dan sukses. Bukannya kita tersinggung ketika orang semakin hebat. Calon-calon penghuni surga, ya. Jadi kita jelas-jelas hari ini ingin membuang dendam sebelum masuk ke surga. Jadi ini sindiran. Jadi orang yang siap masuk surga berusaha menahan ghilnya, karena dicabutnya nanti di akhirat. Berusaha tidak mengikuti ghilnya, bencinya, dengkinya, bencinya, dendamnya, tidak. Kalau dendam, benci diperturutkan
rantai kejahatan semakin panjang, alur kejahatan semakin panjang. Karena benci itu melahirkan ide-ide negatif, rekayasa-rekayasa busuk, bahkan makar kepada agama Allah, hasadan min indi anfusikum. Mereka dengki dengan orang-orang mukmin. Makanya segala upaya dilakukan, segala upaya, berbagai macam cara hanya untuk menjerat dan menjatuhkan. Auzubillahi min dzalik. Betapa tidak amannya, tidak indahnya hidup di dunia yang penuh dengan kebencian. Ingat surah Al-Quraisy. Allah menunjukkan nikmat hidup di surah Al-Quraisy. Yang menjadi perangkat penting, bahkan wajib ada dalam hidup yang aman dan damai. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah tunjukkan memang sangat penting rasa aman, rasa dari kekhawatiran dan ketakutan. Allah lah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan, wa amanahum min khauf, mereka dari rasa lapar. Jadi kalau jamaah ada yang jadi ketua RT, ketua RW atau lurah, tolong yang pertama itu penuhi kebutuhan umat, ya kan, memberikan fasilitas terutama makanan, kemudian buat warga menjadi aman. Ini mengikuti apa yang Allah tonjolkan dalam hidup yang damai dan indah itu. Diberikan makan, dijamin aman. Sekarang ini sulit cari makan, dapat makan nggak aman. Sulit nyari pekerjaan, dapat pekerjaan nggak aman. Sulit menaikkan prestasi, dapat prestasi nggak aman. Dan itu ulah-ulah para pendendam, pembenci dan pendengki. Jadi kekacauan, ketidakamanan hidup adalah akibat pelampiasan dendam. Antar warga bahaya, warga kepada pemimpinnya bahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau pemimpinnya yang pendendam, na'udzubillahi min dzalik. Semoga itu ada di alam mimpi ya, bukan kenyataan. Semoga. Rantai-rantai kejahatan yang terus berkait dan berkelindan, yang dimotori oleh rasa dendam, benci dan dengki tadi, memang kita harus berusaha memutusnya dengan tidak memperturuti gejolak hati kita yang memang ada sifat itu. Jemaah sekalian, menarik sekali kalau kita baca surah Al-Hasyr ayat 10. Ini adalah semangat orang yang tidak mengikuti dendam, benci dan dengki. Kalau kita baca surah Al-Hasyr ini, subhanallah, ini adalah doa kaum Muhajirin dan Ansor kepada saudaranya yang lebih dahulu beriman. Doa, kita lihat nanti teksnya, dibaca sendiri. Dan ternyata, kenapa doa ini dikumandangkan oleh orang-orang mukmin waktu itu? Karena dia merasa dalam diri mereka ada penyakit ghil itu.
Dan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, jemaah sekalian. Coba lihat hadis itu, apa ayatnya? ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Doa coba. Ini semangat orang yang memutus rantai kerusakan gara-gara dendam, dengki dan benci tadi. Ya Allah, jangan jadikan fi qulubina, di dalam hati-hati kami. Ini menarik, qulubina. Jadi kita harus kompak memasyarakatkan menghapus dendam sebelum ke surga. Jadi tugas kita hari ini adalah bagaimana kita berusaha mengekang, jangan dendam, benci, dengki menguasai kita. Jadi ini doa orang-orang beriman. Ghilla, kedengkian, dendam dan benci di dalam hati kami. Lilladzina amanu, coba, terhadap orang-orang yang beriman. Coba, berarti tugas kita untuk mengislah diri kita dengan sesama orang-orang beriman, atau mengislah dua kelompok atau lebih yang sering saling membenci di antara kaum mukminin. Ini ayatnya. Bisa jadi ada ustadz yang dengki dengan ustadz lain karena dia lebih terkenal, lebih didengar fatwanya. Bisa jadi. Ya, ayatnya sudah ada. Lilladzina amanu. Jadi jangan Anda menganggap para ustadz itu sudah bersih sehingga Anda nggak mendoakan mereka. Keliru. Semakin tinggi dia jadi ustadz, apalagi banyak pemirsanya, banyak pendengarnya, banyak pengikutnya, ada yang menyaingi, bisa jadi nggak suka. Ingat ini kepada orang beriman. Bisa Anda bayangkan bagaimana sikap orang yang tidak beriman kepada orang yang beriman? Halo? Halo? Jangan kaget lagi. Kalau ada orang beriman mendengki orang beriman, ayatnya jelas. Ada potensi. Apalagi ada orang yang tidak beriman, orang kafir atau muslim yang dengki, benci, tidak suka dengan kehebatan kaum muslimin. Jangan heran. Orang mukmin saja bisa mendengki orang beriman. Ayat berikutnya itu pengobat ghil. Tolong masukkan keyakinan semakin kuat, keimanan semakin berat di hati kita. Innaka raufur rahim. Sementara Engkau ya Allah sungguh Engkau Maha Pengasih dan Penyayang kepada hamba-Mu. Bin nasi la raufur rahim di ayat lain. Jadi seluruh manusia Allah kasih dan Allah sayangi, muslim ataupun non muslim. Jadi kita ingin terinspirasi, termotivasi untuk menonjolkan Raufur Rahim, kasih sayang, bukan dengki, benci dan dendam, karena Allah sendiri seperti itu kepada hambanya. Meskipun hambanya yang lemah, kecil, kere, kok berani ngelonjak sama Allah, Allah nggak benci sama dia. Meskipun banyak hambanya yang diberikan fasilitas macam-macam, nggak hormat dengan Allah, ya kan? Bahkan nikmat-nikmatnya digunakan untuk menentang agama Allah. Allah tetap Raufur Rahim. Masya Allah. Terus kita ini siapa? Sama-sama dari air mani,
asalnya jemaah sekalian. Semestinya kita Raufur Rahim, sangat menonjolkan kasih sayang di antara kita. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Penguasa jagat raya. Kita ini penguasa apa jemaah sekalian? Masih kukuh, kokoh, kekeh dengan dendamnya, bencinya, gara-gara hal sepele. Tapi banyak pelanggaran besar dari manusia kepada Allah. Allah tetap Raufur Rahim. Ini pengobat. Innaka Raufur Rahim. Berarti orang yang merasa maaf, orang yang paling kuat imannya, ini nancep di hatinya. Karena ini iman kepada Allah, Raufur Rahim. Dan iman itu bukan sekedar percaya dan bukan sekedar materi, tapi mengubah, mengupgrade sifat-sifat kita. Kita malu dengan dakwah kita menyebar dendam, benci, apalagi dengki, ghil. Dan generasi awal mencontohkan doanya seperti itu. Generasi salaf mendoakan, aku bukan pembenci kelompok lain, bukan pendengki jamaah lain. Ini ayatnya. Berarti kalau ketemu jamaah lain, assalamualaikum, bukan tidak salam, apalagi tidak menjawab salamnya. Itu pertama, kita ingin memutus rantai ghil tadi dengan apa tadi? Bertekad tidak tunduk kepada bisikan seperti itu di hati kita. Yang kedua, kita berusaha dengan taklim ba'da maghrib, ba'da subuh ini, tolong niatkan bahwa kita ingin membentuk, mentarbiyah, mentakwin, membentuk pribadi kita yang qurrata a'yun, ya, yang qurrata a'yun, sesuai dengan doa kita puluhan tahun selama ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa lagi. Jadi doa itu menunjukkan kesungguhan kita ingin menggapainya, karena kita setiap detik, setiap saat doa. Ya Allah, jadikan aku seperti doaku, kabulkan doaku. Nah, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah, kami menjadi qurrata a'yun. Kita buka tafsir apa makna qurrata a'yun, yang artinya penyejuk hati. Yasurruna man haulah, yaitu pribadi yang selalu membuat senang orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa yang mendekat senang, atau orang itu senang mendekat karena selalu saja semakin akrab rasanya, semakin hangat kalau bersama dia. Tidak kelihatan dia lebih tinggi, lebih angkuh, lebih tidak, tawadhu, qurrata a'yun. Maka orang yang qurrata a'yun tidak mungkin menyakiti orang yang di sekitarnya, termasuk orang beriman ini qurrata a'yun. Ingat, penghuni surga dan seluruh kenikmatan jannah itu sifatnya qurrata a'yun. Kalau nggak salah di surah As-Sajdah, ada di sini ya? Oh ya, ada di bawah sini. Ini sebagai penutup. Maaf ya, ini dia. Ya. Jadi ingat, penghuni surga, seluruh macam kenikmatan jannah itu sifatnya qurrata a'yun. Coba. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun yang tahu, ma ukhfiya lahum, kenikmatan apa yang disembunyikan bagi dia, min qurrati a'yun, semuanya indah, menyejukkan hati.
Jazaan bima kanu ya'malun, balasan karena mereka rajin beramal soleh, bukan rajin mendendam, rajin mendengki, rajin membenci, bukan. Artinya kalau ingin mendapat qurrata a'yun di jannah, jadilah qurrata a'yun di dunia. Kalau ingin merasakan suasana surga yang selalu menyenangkan, buat suasana menyenangkan di rumahmu, di RT-mu, di RW-mu, dan di negaramu. Hei para pemimpin dan rakyat semuanya, terutama pemimpin membimbing itu membuat aman, saling menghargai, saling menyatu. Bisakah kita masuk surga, mendapatkan qurrata a'yun kalau kita belum menjadi qurrata a'yun di dunia? Itu pertanyaan terakhir. Tanyakan dulu itu pada diri kita masing-masing. Kita bertekadkah menjadi orang yang menyebabkan orang lain bahagia, senang, mudah hidupnya? Dan jangan medit, jangan bakhil. Semua kebaikan kita membuat orang lain bahagia, kembali kepada kita semuanya. Man amila salihan falinafsih. Siapa berbuat kebaikan yang membuat orang lain bahagia, berpangkat, sukses, dia untuk dirinya sendiri, kembali kepada pelakunya. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang berusaha membuang dendam sebelum ke surga, menjadi qurrata a'yun. Mudah-mudahan kita berkumpul semuanya sama-sama saling memandang tadi, tidak ada benci, saling menikmati wajah yang indah, senyum yang indah, kata yang indah, dan serba indah di jannah nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.